Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah, dalam Al-Quran Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, yang artinya bertanyalah kalian semua kepada ahli yang bisa memecahkan sebuah permasalahan apabila kalian semua tidak mengetahui. Dalam lafal ahla dzikri iki para ulama itu menafsiri seorang yang ahli di dalam bidangnya, bidang masing-masing. Orang yang ingin memperdalam ilmu agama, tentunya yang menjadi rujukan atau yang perlu dicari itu ya orang yang ahli di dalam bidangnya, bukan hanya sebatas orang yang ahli ibadah, bukan. Karena orang yang ahli ibadah belum tentu ahli ilmu. Nah, ini orang yang ahli ibadah itu belum tentu orang ahli ilmu. Walaupun ibadahnya giat, ibadahnya rajin, tapi belum tentu dia ahli ilmu. Nah, orang yang ahli ilmu itu pasti ahli ibadah, walaupun ibadahnya sedikit. Semisal hanya ibadah-ibadah yang wajib, tapi dia ahli ilmu, itu lebih kita tekankan untuk mengambil ilmu dari beliau daripada orang yang ahli ibadah tapi tidak mempunyai ilmu. Karena nanti endingnya nanti bisa fatal. Allah berfirman, hal yastawil ladzina la ya'lamun wal ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu berbicara dengan ilmunya. Orang yang tidak berilmu berbicara dengan lisannya. Nah, ini bedanya. Lisan tidak bisa menunjukkan tentang keilmuan seseorang, tapi keilmuan seseorang, kealiman seseorang itu bisa membuat lisan seseorang itu, seorang alim itu bisa manis atau bisa memberi pemahaman, memberi pengarahan kepada orang yang tidak berilmu. Tetapi orang yang tidak berilmu itu tidak bisa memberi pemahaman kepada orang yang tidak berilmu. Wong pada bodone, pada tidak mengertinya kok bisa jadi rujukan, itu tidak mungkin. Ya tentunya orang yang menjadi rujukan pada orang yang ingin mengetahui tentang sebuah keilmuan, ya tentunya orang yang ahli di dalam bidangnya. Orang yang kepengin belajar tentang ilmu agama, ya tentunya orang tersebut konsultasi kepada orang yang ahli di dalam bidang agama. Orang yang ahli di dalam, orang yang ingin berkonsultasi tentang ilmu kedokteran, ya tentunya berkonsultasi dengan orang yang bisa ahli dalam kedokteran. Orang yang ingin konsultasi tentang ilmu perpolitikan, ya tentunya konsultasi dengan ahli di dalam bidang politik, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dari sini kita tidak boleh salah pilih. Kita tidak bisa memilih, tidak bisa memilih sembarangan. Semisal kita ingin belajar ilmu agama, kok berkonsultasi dengan orang yang ahli di dalam bidang ekonomi, ya tidak bisa. Atau kita ingin berkonsultasi tentang ilmu kedokteran, kita konsultasinya kepada orang yang ahli yang di bidang perekonomian, ya tentunya jauh sekali. Ini kita harus tahu apabila ingin
meningkatkan sebuah proyek tentang keilmuan, ya tentunya kita harus tahu mana yang harus kita jadikan panutan dan mana yang harus kita ikuti dan mana yang harus kita jadi pertimbangan. Tidak asal kita, yang penting mereka itu kelihatannya ahli di dalam bidangnya, tentunya ternyata orang tersebut malah tidak tahu sama sekali, sehingga ketika nanti memberi fatwa atau memberi pengarahan tentunya salah semua. Nah, ini berbahaya. Orang yang ingin belajar ilmu agama kok belajar kepada orang yang tidak mengetahui, atau bahkan ilmu agamanya masih sebatas hanya belajar Al-Quran saja tanpa bisa menelaah apa isi daripada kandungan Al-Quran. Nah, ini bahaya. Maka dari itu kita mari belajar bersama-sama sesuai dengan bidang masing-masing. Ya tentunya belajar kepada orang yang ahli di dalam bidang yang kita giati. Demikian, ada kesalahan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.